bersihin catokan ya. Ya Yel, jangan lupa dibalikin ya. Oke. Ariel, Yel, catokanku mana? Ariel, catokanku mana? Tadi katanya mau balikin, kan aku udah bilang balikin dong, pakai. Lightins, mana suaranya? Selamat sore semuanya, jumpa lagi dengan kita sekarang di Feast at Home for Lightins. Yeay! Dan kita mau muji Tuhan bareng lagi. Dan kita tahu dan yakin bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, and the one and the only, the King of Kings. So live it up guys, come on. Yes, Lord. And we thank you, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, oh, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Come on church, say it out that we are His. I am yours now and forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes, Lord. I am yours and you are mine, Lord. Thank you for this revelation, Lord. Thank you for opening your heart to us. And now as we open our heart, let us welcome you to our heart, Father. Let us remain in your wisdom, in your words, Father. Biarkan kami senantiasa mendengarkan firman-Mu, Bapa, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hey, Amin. what's up everybody? Welcome back to Feast at Home. Namaku Samantha and I'm so glad that you are here with us today. Karena hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru and together we are going to grow in Christ. Langsung aja, bulan ini kita akan membahas tema freedom to choose. Kebebasan untuk memilih. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas. Free will. Amazing ya, Tuhan kita tuh sungguh-sungguh baik. Dia itu bukan diktator, dia bukan suruh-suruh. Tapi dia memberikan kita ruang untuk kita bisa menentukan apa yang kita anggap sebagai pilihan yang terbaik. Ada sebuah penelitian nih, yang menunjukkan bahwa seseorang membuat sekitar 2.000 keputusan setiap waktu. Kebanyakan keputusan yang harus kita ambil adalah untuk hal-hal yang kecil. Dan kita ambil keputusan itu berdasarkan insting. Misalnya nih, aku akan pakai baju apa ya hari ini? Kalian buka lemari, terus kalian pilih jeans and t-shirt. Atau, aku akan makan siang sekarang atau 10 menit lagi ya? Atau kayak Kak Ariel tadi. Kalau dia ada kelas jam 8 pagi, apakah dia akan siap-siap 1 jam sebelumnya atau 3 menit sebelum kelas. Jangan ditiru ya teman-teman. Jadi banyak juga keputusan dalam sehari yang membutuhkan konsentrasi dan pikiran yang cukup keras. Kenapa? Karena konsekuensinya sangat serius jika kita tidak mengambil keputusan yang tepat. Kalian pernah dengar istilah the ripple effect? Misalnya nih, kalian ngelihat sebuah kolam berisikan air, atau danau mungkin. Airnya tenang, kena angin juga dia diam-diam aja. Tapi terus kalian lihat di bawah kaki kalian ada batu-batu kecil. Wah, kalau aku pasti ambil batu itu, aku akan pasti lemparkan ke dalam kolam itu, supaya air yang tadinya tenang, jadi kacau. Apa yang mau dijelaskan di sini? Ketika kita membuat sebuah keputusan itu mempunyai pengaruh yang besar. Karena batu kecil itu dilemparkan masuk ke dalam kolam, akhirnya gelombang air mulai muncul dari titik awal tersebut dan membuat gelombang air yang semakin lebar. Jadi ketika kita membuat sebuah keputusan, dampaknya itu nggak terbatas. Bisa sampai kemana-mana. Tetapi yang merasakan dampak terbesar adalah titik awal saat batu itu menghantam permukaan air, yaitu diri kita sendiri. So, today we are going to talk about how our choices affect us. Kita baca dulu Power Verse of the Month. Put your hand on your chest and let's honor the Word of God and say, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let's give God some love. Power verse dari Yakobus 1 ayat 5. I love this verse. Kita baca bareng-bareng ya. Kalau ada seseorang di antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang, Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Let's pray together. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang boleh mengalir terus di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini kami
rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami mau untuk belajar sesuatu yang baru. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami semua, supaya kami dibimbing, agar kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan hari ini. Kami ingin mengerti lebih dalam lagi, Tuhan, akan Engkau. Give us your wisdom, Lord. We want your wisdom. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita? Haleluya. Kalian pernah nggak membuat sebuah keputusan yang nggak bijak dan nggak tepat? Kalau aku kayaknya banyak banget sih. But one of the most memorable decisions that I have ever made was quitting ballet. Mungkin kalian tahu aku sebagai penyanyi, maybe you've seen me lead worship, or maybe you've seen me sing somewhere else. Tapi before I was a singer, I was actually a dancer first. I started ballet when I was really young. Lucu kan, kayak dulu anak-anak kecil, kayak mereka ngisi waktu kosong mereka setelah pulang sekolah untuk kelas balet. Mereka pakai little tutus, terus ya lucu aja lah. Nah, sekitar mungkin aku kelas 3 atau 4 SD, I started to really fell in love with ballet. Aku nggak pernah bisa split ya. Biasanya kalau orang ballet itu terus langsung ditanyain, kamu bisa split nggak? And I was like, I cannot. I was not that flexible. Tapi aku selalu suka betapa elegannya tarian ballet and how it made me feel. Nah, suatu kali nih, ada sebuah pentas, ceritanya Beauty and the Beast. I still remember it clearly. I was a cook waktu itu sama teman-teman semua. Guess what? This was the last recital before I quit. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kalau begitu cinta banget sama ballet, terus kenapa berhenti? Did something bad happen? Cedera kah? No. Dengerin ya. Aku memutuskan untuk berhenti karena teman-temanku berhenti. Tapi kalian jangan salah ngerti. Teman-temanku di sekolah balet itu nggak pernah ada yang ngajak untuk aku berhenti. Jadi ini bukan suatu group decision yang kayak, ayo kita sekarang berhenti balet semua. Enggak. Dan aku juga nggak pernah tahu alasan mereka berhenti itu kenapa. Tetapi itu keputusan yang aku ambil. Dan kalau nggak salah waktu itu aku SMP. Apa yang aku rasain waktu itu? Jujur, pertama ya, I feel like aku ditinggalkan sama teman-teman baikku. Walaupun sebenarnya masih ada teman-teman lain yang masih melanjutkan. Nah, yang kedua, aku punya pikiran bahwa kalau teman-temanku berhenti, artinya aku juga harus melakukan hal yang sama. This is like peer pressure, but without being pressured. Entah kenapa, aku sepertinya harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Nah, apa yang terjadi setelah aku berhenti? Aku lebih banyak menangis. Di pentas terakhir itu ada seorang pelatih dan koreografer dari luar negeri. Beberapa kali kita ngobrol dan dia ngajakin aku untuk ikut masterclass dan ikut project recital selanjutnya. I rejected his offer because I was quitting. Nah, beberapa orang lainnya, termasuk mamaku, pada saat itu bilang dan mencoba menjelaskan bahwa, hey, recital ini tuh hanya untuk murid-murid yang terpilih loh. Artinya berarti I was one of the chosen ones. This teacher actually saw my potential. Tetapi karena aku keras kepala dan sudah memutuskan untuk berhenti, aku nggak bisa melihat bahwa ada orang-orang di sekitarku yang mau mendukung aku. Sejak saat itu, setiap kali aku melihat seorang balerina, mungkin nonton video atau apa, atau melihat teman-teman lamaku yang masih sampai sekarang, mereka masih tetap balet, aku cuma bisa sedih dan kecewa. Kenapa aku dulu berhenti? Kenapa aku memilih untuk mengikuti keputusan orang lain dan nggak bikin keputusan sendiri? Kira-kira apa yang terjadi ya kalau misalnya dulu aku nggak berhenti? Banyak pikiran dan pertanyaan yang muncul. Nah, bertahun-tahun setelah aku berhenti,
aku baru menyadari bahwa ini adalah salah satu keputusan yang paling bodoh yang pernah aku ambil. What I'm trying to say is, akan ada waktu di mana kita menyadari bahwa keputusan yang kita ambil itu ternyata salah. Entah itu secara langsung atau jauh di masa depan seperti yang aku alami. Nah, sebuah keputusan itu juga bisa kita lihat secara langsung efeknya. Misalnya, kalian punya adik, terus dia mau main sama kamu, tapi kamu lagi nggak mood. Tapi dia ngerengek terus, dia ngajakin kamu, akhirnya kamu sebel. Dan karena kamu sebel, akhirnya kamu teriakin dia, kamu bilang, aku nggak mau main sama kamu, pergi aja. Dan karena kamu membentak dia, akhirnya dia menangis. Because it hurts their feelings. Nah, kalian ingat ripple effect tadi ya? Ketika adikmu menangis, orang tuamu datang dan dia melihat, kenapa kok adikmu menangis? Oh, ternyata karena kamu bentak dia. Akhirnya orang tuamu ikut marah dan menghukum kamu. Nah, itu maksudnya. Dampaknya ini bisa sampai kemana-mana. Dari kamu sebel, akhirnya kamu marahin adikmu, akhirnya orang tuamu juga marahin kamu lagi. Jadi, pada saat kamu memutuskan untuk berbicara secara kasar itu, konsekuensinya sepanjang ini loh. Nah, seringkali seperti cerita yang aku sampaikan tadi, kita itu nggak sadar bahwa banyak sekali situasi di mana membutuhkan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah aku akan menanggapi dengan baik atau kasar? Apakah aku akan berhenti dan ikut temanku atau enggak? Jadi, when we are emotional, we don't make the best choices. This is why we need wisdom. Nah, let's be honest, kita ini masih muda dan kita ini masih belum punya banyak pengertian tentang baik dan benar, buruk dan salah. It takes a lot of wisdom to know right away. Orang-orang di sekitar kita yang lebih dewasa, misalnya orang tua, guru-gurumu, kakak-kakakmu, mereka sudah jauh lebih berpengalaman karena ya hidupnya kan sudah lebih panjang daripada kita. Mereka sudah lebih banyak memilih keputusan yang salah di dalam hidupnya. And I am sure bahwa mereka setiap hari masih belajar untuk mengambil keputusan yang paling tepat dan baik. Jadi sebenarnya kalau kita lagi kebingungan untuk mengambil keputusan, kita itu bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita bisa tanya mereka, keputusan seperti apa sih yang paling baik? Let's read this verse. Proverbs 16 verse 16. Amsal 16 ayat 16. To get wisdom is better than gold. To get understanding is to be chosen rather than silver. Hikmat itu jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Nah, did you know, waktu aku memutuskan untuk berhenti balet itu, banyak orang yang bingung sama keadaanku. Waktu itu aku ditelepon-telepon terus sama pelatihku. Dan aku nggak mau angkat, aku menghindar. Kemudian mamaku sering lihat aku nangis dan mogok. Tapi dia nggak ngerti kenapa kok aku mogok. Dan nggak mau lanjutin lagi. Jadi lebih sering aku ini menangis dan nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Here's an advice. The first step that you can do is to open up. Orang lain tidak akan mengerti apa yang kamu pikirkan, tidak akan mengerti apa yang kamu rasakan, mereka nggak akan ngerti apa yang kamu alamin kalau kamu nggak terbuka sama mereka. So your circle matters. Orang yang ada di sekelilingmu akan berpengaruh dalam pilihanmu mengambil keputusan. Nah, kalau kalian sudah pernah ikut Light Group for Teens, LG, kalian bisa gunakan Light Group ini untuk kalian mengutarakan apa yang sedang kalian alami. Siapa tahu ketika kalian sharing, ternyata ada teman lain yang juga mengalami hal yang sama. That way, you can learn from each other and you can support each other. This is the best place for you to grow together in Christ. Nah, kalau ada dari kalian yang belum pernah ikut Light Group, boleh tulis di chat box atau tulis di kolom komen,
that you want to join so that we can send you an invitation. Let's read another verse. Tetap dari Amsal, Proverbs 19 ayat 20. Listen to advice and accept instructions, that you may gain wisdom in the future. Listen to advice and accept instruction. Di Light Group, kita juga bisa belajar untuk mendengar saran dan menerima instruksi, supaya di masa depan kita bisa mendapatkan hikmat. But did you know that you can actually ask for wisdom now? Kalian ingat nggak tadi waktu kita berdoa di awal, kita meminta hikmat dari Tuhan. Kita baca sekali lagi power verse kita. Santo Yakobus sudah memberikan kita instruksi yang terbaik, nasihat yang terbaik. Kalau ada seorang di antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah ia meminta dari Allah. The ultimate key to wisdom is to ask for wisdom from God. I don't get it. How do I do that? Prayer. Teman-teman ingat nggak bahwa Tuhan Yesus juga sudah memberikan kita seorang penolong? Yes, we have the Holy Spirit. You can ask and find answers from the Holy Spirit. Kalian bisa langsung berdoa. Roh Kudus bantu aku mau mengambil keputusan. Help me please. The Holy Spirit is so much better, so much smarter, and so much more powerful than Google. Jangan semua-semuanya dicari di Google ya. Kadang-kadang kita juga harus berdoa. Remember that the Holy Spirit, Jesus, and God are 3 in 1. The Holy Trinity. Jadi ketika kita minta pertolongan dari Roh Kudus, sebenarnya you're actually talking to God as well. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus. So, we have to learn to make the right choices every day. Walaupun sepertinya nggak kelihatan buahnya seperti apa. Kayaknya nggak berhasil, nggak apa. But if we keep making the right choices every day, itu akan menjadi sebuah habit yang baik, dan habit-habit yang baik ini akan membentuk kita di masa depan jika kita terus kembangkan. Aku mau berhasil dalam ujian sekolah ini. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk berhenti main video games. Sebentar aja. Untuk belajar. Aku akan mengatur waktuku lebih bijaksana lagi. Aku mau jadi orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, aku akan terus mencoba untuk mengerjakan apa yang sudah dipercayakan kepadaku dan melakukan yang terbaik. The choices you make shapes who you become. Kalian pernah berpikir nggak bahwa masa pandemi sekarang ini ya, itu memaksakan kita untuk lebih banyak mengambil keputusan. Maksudnya apa? Misalnya nih, pada saat ada anjuran untuk stay at home, kita punya 2 pilihan, yaitu memilih untuk stay at home atau keluar rumah. Nah, pemerintah kita itu memberikan anjuran yang sudah dibuat untuk kebaikan kita semua. Tetapi kita tetap punya kebebasan untuk memilih. Karena ini adalah anjuran. It is an advice. Jadi cukup jelas ya untuk ini. Oh ya, daripada ntar keluar rumah terus kena virus, aku stay di rumah aja. Great choice. Nah, tapi kan kita sudah tahu sekarang bahwa anjuran ini terus berjalan sampai hampir 2 tahun. We got bored. We got tired. We miss our friends. We miss our extended families. We miss school. Yang namanya pengen ketemu sama teman-teman itu semakin menjadi-jadi. Now, this is the 3rd piece of advice. Check your values. What do you value? Do you value your health? Do you value your parents? Ada temanku yang kasih advice seperti ini. Don't prioritize what feels good at the moment. Sometimes we have to make hard and uncomfortable choices that are helpful for us in the long term.
perasaan dan emosi kita itu penting dan valuable. Tapi seringkali ini nggak reliable bagi kita dalam mengambil keputusan. Jadi jangan mengambil keputusan based on feelings. Make choices based on your values. Oh, tapi Kak, kita kan boleh dong belajar dari kesalahan, bisa kan? Betul, aku setuju banget. Tetapi apakah kamu mau untuk menjalani hidupmu ini dengan melakukan banyak kesalahan? Why would you waste your time? Aku berharap dan berdoa supaya kalian bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan sekarang, supaya kalian bisa membuat keputusan yang baik. You can make better choices. So let me ask you, do you value your future? Do you value yourself? Because you are loved by God and you are valuable to Him. And if you value and love God, you will make choices that honor and glorify Him. Oleh karena itu teman-teman, coba tenangkan hatimu dulu and make sure untuk ambil waktu sejenak dan berdoa sama Tuhan sebelum kalian mengambil sebuah keputusan. Kita mau untuk selalu memilih keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Let's pray. Tuhan, kami sangat mencintai Engkau. Dan kami mau belajar Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Kami butuh hikmat-Mu dalam mengambil keputusan kami selama kami menjalani hidup ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan selalu ada di dalam hal yang besar sampai kecil sekalipun. Engkau akan terus menuntun kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau akan terus berjalan bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah penuh kepada Engkau. We surrender our lives to You. We want to choose You, Jesus, to be God over our lives. We choose You, Jesus, because You are the greatest choice that we could ever make. We trust and we put our faith in You. We love You, Lord Jesus. Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you guys for joining Feast at Home today. Semoga kalian bisa mulai berpikir kira-kira keputusan apa ya yang terbaik. Aku akan berdoa sama Tuhan. God bless you.